Pada September 1992, seorang pemburu di dekat Denali National Park, Alaska, menemukan jasad seorang pria muda dalam kondisi kurus kering di dalam sebuah bus tua yang teronggok di hutan setempat. Pria itu adalah Christopher Johnson McCandless, seorang lulusan Universitas Emory yang baru berusia 24 tahun. 2 tahun sebelumnya, pada tahun 1990, tak lama setelah menyelesaikan kuliahnya, Chris membuat keputusan radikal. Dia menyumbangkan sebagian besar tabungannya, sekitar $24.000 ke Badan Amal, memutuskan hubungan dengan keluarganya, dan memulai perjalanan keliling Amerika Serikat dengan nama samaran Alexander Supertramp. Alasan dibalik keputusannya adalah untuk membebaskan diri dari materialisme masyarakat modern dan menemukan esensi hidup yang lebih otentik dengan hidup nomaden. Dalam perjalanannya, dia mengayuh kayak, menyusuri sungai Colorado ke Meksiko, bekerja serabutan di perkebunan gandum di Dakota Selatan, dan bahkan tinggal sebentar di komunitas hippie di Slab City, California. Dia mendokumentasikan perjalanannya ini dalam buku hariannya. Pada April 1992, setelah hampir 2 tahun bertualang ke berbagai wilayah, McCandless merasa siap untuk tantangan terbesarnya sampai detik itu, yaitu hidup menyendiri di wilayah pedalaman Alaska. Dengan perbekalan minimal, hanya sekitar 4,5 kilogram beras, sebuah alat berburu dengan amunisi terbatas, buku panduan mengenai tumbuhan di wilayah Alaska, dan sedikit perlengkapan bertahan hidup lainnya, dia melangkahkan kakinya menuju kawasan liar di dekat Denali National Park. Di sana, dia menemukan bus tua yang kelak menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Dia kemudian menjadikan bus itu menjadi semacam rumah tempatnya bermalam. Pada awalnya, dia menjalani hidup di wilayah terpencil itu dengan penuh optimisme. Berburu binatang kecil seperti tupai dan burung, mengumpulkan jamur, akar, dan beri liar, serta memancing menjadi beberapa aktivitas rutinnya pada masa awalnya hidup sendirian di pedalaman Alaska. Namun, belantara Alaska terbukti jauh lebih keras dari yang dia bayangkan. Jalur yang dia lalui sehari-hari untuk beraktivitas saat musim semi berubah menjadi rawa-rawa yang hampir tidak dapat dilewati saat salju mencair dan musim panas tiba. Perubahan geografis ini secara efektif menjebaknya di bus tempatnya menghabiskan waktu. Selain itu, sungai Teklanika di wilayah itu juga meluap dan menjadi penghalang fisik lainnya yang tidak dapat dia seberangi untuk dapat kembali ke pemukiman manusia terdekat. Persediaan berasnya habis dan kemampuan berburunya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kalorinya. Dia perlahan-lahan mulai kelaparan, tubuhnya semakin melemah. Kejadian tragis akhirnya terjadi sekitar 113 hari setelah dia pertama kali memasuki hutan. Bukti dari buku hariannya menunjukkan bahwa dalam kondisi putus asa dan mungkin sudah mengalami malnutrisi, McCandless mengumpulkan dan memakan biji-bijian dari tanaman yang dia identifikasi secara keliru sebagai tumbuhan liar yang aman untuk dikonsumsi. Sayangnya, yang ia makan justru adalah tumbuhan yang beracun. Kombinasi mematikan antara tumbuhan beracun tersebut dan kondisi fisiknya yang sudah sangat lemah inilah yang akhirnya mengakhiri hidupnya pada Agustus 1992, sebelum jasadnya akhirnya ditemukan oleh seorang pemburu sekitar 2 minggu kemudian. Kisahnya menjadi terkenal luas setelah diabadikan dalam buku bestseller berjudul Into the Wild tahun 1996 yang kemudian diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama pada tahun 2007. Bus tua yang menjadi tempatnya menghabiskan hari-hari terakhirnya menjadi semacam situs turis kecil bagi orang yang mengagumi keberaniannya. Tragedi Christopher McCandless ini sekaligus menjadi kisah memilukan tentang orang yang ingin menemukan kebebasan dan harga mahal yang harus dibayar untuk mendapatkan kebebasan tersebut.